Seni tradisi kentrung Jepara terpilih menjadi salah satu kesenian tradisional Nusantara untuk residensi dalam ajang Pekan Kebudayaan Nasional PKN 2024. Kabupaten Jepara terpilih bersama 6 kabupaten lain di Pulau Jawa. Tema yang diangkat dalam residensi ini adalah Kentrung Jepara sebagai sebuah lagu hidup di Pantura. Berlangsung 15 hari dengan rangkaian kegiatan diantaranya instalasi ilustrasi kentrung, lokakarya kentrung dengan peserta siswa SMP, diskusi publik, dan seni pertunjukan. Kami sama-sama menjadi kokurator untuk Pekan Kebudayaan Nasional, khususnya di wilayah Jawa. Khusus di Jepara ini, kami datang untuk menyaksikan karya hasil kolaborasi teman-teman yang melakukan residensi di Jepara ini. Ada 4 teman yang selama 2 pekan bermukim di Jepara. Ada seorang seniman teater dari Lamongan, ada 2 seniman rupa dari Banda Aceh, dan juga ada seorang produser muda dari Surakarta yang semuanya kami undang untuk terlibat dalam satu katakanlah kesempatan gitu, atau forum pertemuan dan pertukaran tidak cuma pengetahuan tapi juga pengalaman, latar belakang budaya mereka masing-masing, untuk untuk sama-sama menggali seni kentrung di Jepara, namun juga sekaligus mencari atau saling menantang batas-batas baku mereka, sehingga bisa membuka kesempatan-kesempatan kebaruan dalam seni kentrung. Ada 4 delegasi peserta residensi, diantaranya Oscar dari Solo, Munces dari Lamongan, serta Sarah dan Diva dari Aceh. Selama 2 pekan kita mengikuti residensi di Jepara dalam rangka Pekan Kebudayaan Nasional tahun 2024, akhirnya saya pribadi dan juga bersama teman-teman kita mempelajari sebuah bentuk kebudayaan baru dari Jepara yang mungkin di tempat kita ada, tapi Jepara mempunyai keunikan sendiri. Dan akhirnya kita tidak hanya bisa melihat, tapi juga bisa mengenal sejarahnya seperti apa dan cara memainkannya seperti apa. Dan akhirnya pada malam ini di Malam Puncak kita bisa melihat bahwa kentrung itu juga banyak anak-anak yang memainkan sekarang. Bahkan anak-anak yang memainkan itu sudah mendapatkan beberapa peringkat terbaik juga di Provinsi Jawa Tengah. Jadi aku sangat apresiasi khususnya dengan kesenian tradisi dari Jepara gitu, Mbak. Kemarin kalau aku sendiri sebenarnya buat itu Mbak Gundo namanya. Mbak Gundo itu terinspirasi dari Mbah Syekh Jondang. Itu pohon yang beliau datangi pertama kali di Jepara. Dari pohon itu kita pengen buat pohon harapan, di mana daunnya itu nanti dari tulisan siapapun yang datang dan mau menulis tentang harapan mereka untuk kentrung di masa depan. Nah, daunnya itu dibuat dari kertas daur ulang yang dibuat sama anak-anak di sekitar daerah mukimnya, Langon. Awal-awalnya nggak menyangka ketika saya ditunjuk oleh komunitas Bunda Lamongan untuk mengikuti residensi atau PKN Pekan Kebudayaan Nasional ini. Saya tidak nyangka bukan ke daerah Jepara, suruh belajar kentrung dan lain-lain, suruh mengentrung. Jepara itu kan dengarnya dari sejarah R.A. Kartini. Terus pas nyari-nyari di Google sih, karena kurang tahu sebenarnya. Terus baru pertama kali juga ke Jawa Tengah. Jadi ini pengalaman baru pertama kali. Tapi seru sih. Masyarakatnya juga welcome, ramah-ramah banget. Terus makanannya enak, cocok pokoknya. Saya buat beda lagi. Karyanya itu buku saku cara bermain kentrung. Jadi ada permintaan dari Pak John kemarin, katanya di sini belum ada arsip cara bermain kentrung, jadi kalau bisa diilustrasikan cara bermainnya. Dan kemudian saya buat ilustrasi bagaimana bunyi
kentrung itu keluar, bagaimana ketukannya, pola tabuhannya, kira-kira seperti itu untuk membantu pemula yang mau belajar kentrung. Sebelumnya konser Maestro Kentrung Jepara Mbah Parmo juga digelar Selasa malam di halaman studio RSPD Radio Kartini Jepara. Kembang putih diruwe-ruwe lara kudus menika ndawe. Sing boten ora menika pancet tebe griyane kilen ngasem ngabul gone. Seni tradisi kentrung Jepara telah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda WBTB oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia pada tahun 2023. Maestro yang seangkatan dengan Mbah Parmo itu tinggal 2, Mbah Parmo sama Mbah Ahmadi. Kentrung Jepara ini unik loh, punya khas sendiri gitu. Lagunya itu beda, nada lagunya beda. Terus cara penyampaian, kentrung itu kan storytelling sebetulnya. Storytelling, kalau Jepara itu selalu disampaikan dengan lagu. Dan itu ada tiga jenis nada lagu. Itu yang kami temukan selama meriset kentrung Jepara. Nah, tidak semua orang tahu itu, gitu. Meskipun seniman ketoprak, dalang pun belum tentu tahu. Gitu. Jepara itu sekitar tahun berapa, Pak? Oh, sudah lama sekali karena Mbak Parmo sendiri itu kakek buyutnya juga tukang kentrung. Kakek buyutnya beliau mengajari ke kakeknya mengajari ke ayahnya Mbak Parmo belajar dari ayahnya. Jadi memang salah satu kriteria di WTTB itu kan membuktikan bahwa seni itu sudah eksis minimal 50 tahun. Nah, ketika verifikasi itu terbukti, kentrung di Jepara bukan hanya 50 tahun. Karena kakek buyutnya Mbah Parmo itu sudah. Berarti mungkin lebih dari 100 tahun. Orang Jepara itu menganggapnya sejarah kentrung di Jepara diawali dari Syekh Jondang. Syekh Jondang itu yang menjadi cikal bakal desa Jondang, Kecamatan Kedung. Nah, itu ada ceritanya, ada rangkaian ceritanya. Itu yang diyakini oleh masyarakat Jepara. Ya, kita nggak punya bukti secara histori itu, tetapi cerita tuturnya seperti itu. Kalau sejarah kentrung sendiri itu, kalau saya meyakini itu bagian dari proses Islamisasi di Jawa pada zaman Sunan. Karena melihat pola pertunjukan kentrung itu bukan hanya di Jawa, bukan hanya di Pantura. Di Sumatera ada, di berbagai daerah Indonesia ada, bahkan di Israel itu ada. Pola yang sama persis. Gitu. Jadi kalau menelisik sejarahnya pasti panjang sekali itu. Pasti sampai ke era penyebaran agama Islam. Ken Palman sudah mencoba. Sebetulnya kalau bicara Ken Palman harus bicara ke Yayasan Jungpara ya. Karena Ken Palman itu produknya Jungpara. Jungpara tahun 2017 membuka kelas kentrung istilahnya. Kami namakan kelas kentrung dengan menghadirkan Mbah Parmo, kemudian melatih anak-anak muda. Waktu itu dari anak-anak teater kampus, teater Tuman, belajar kentrung selama 1 tahun. Selama 1 tahun, kemudian produk dari kelas kentrung itu yang kemudian dinamakan Ken Palman. Itu sebetulnya. Nah, perjalanannya kemudian Ken Palman mulai masuk ke wilayah-wilayah yang mungkin tidak menjadi target pasarnya Mbah Parmo. Karena Mbah Parmo itu idealnya, Mbah Parmo Mbah Mati itu idealnya pementasan panjang sampai berjam-jam, bahkan bisa sampai semalam suntuk. Sementara untuk kepentingan pengenalan itu kadang-kadang hanya butuh 15 menit, setengah jam. Itulah yang dimasuki Ken Palman. Masuk ke sekolah, masuk ke
acara hari ulang tahun Fatayat misalnya yang hanya diberi durasi 15 menit, ya itulah Pak wilayah yang dikerjakan Ken Palman. Iya, bukan ngejar job, bukan ngejar untuk sandaran hidup, bukanlah. Kita misinya mengenalkan kentrung, kemudian anak-anak terutama generasi Z, ya generasi strawberry itu juga sedikit demi sedikit kita sentuh. Kemarin kita mengadakan pelatihan untuk anak SMP. Harapannya anak-anak generasi strawberry yang dunianya adalah dunia TikTok itu bisa bikin konten 1 bait kentrung, nah diupload di TikTok, itu kan keren. Nah ini yang mungkin akan coba kita lakukan. Ya, optimis. Kalau saya optimis. Kalau mengharapkan nanti menjadi booming tidak, tetapi minimal tetap ada generasi yang meneruskan, yang memahami kemudian melakukan. Tidak harus banyak. Minimal anak-anak itu pernah mendengar, pernah melihat kentrung itu seperti apa. Jadi tidak salah persepsi lagi, kentrung itu bukan gitar ukulele gitu. Bahkan guru seni budaya SMP itu ada yang taunya kentrung itu gitar ukulele gitu. Harapannya sama seperti yang lain, cintailah apa yang dimiliki oleh dirimu, yang diberikan oleh orang tuamu. Jangan mengejar sesuatu yang itu di luar dari duniamu. Itu aja. Alhamdulillah di malam yang istimewa ini, di acara Ngentrong Sik bersama dengan para seniman kentrong, bahwa saat ini kentrong sudah masuk sebagai warisan budaya benda yang telah ditetapkan. Kami memberikan apresiasi kepada pegiat kentrong yang ada di Jepara. Semoga kentrong ini akan selalu berjaya dan memberikan inspirasi dan kreativitas kepada generasi pemuda Jepara khususnya. Dan kami sebagai pemerintahan Kabupaten Jepara akan siap mensupport keberadaan kentrong agar kentrong menjadi kasta yang tertinggi di dalam seni budaya kita semuanya. Terima kasih, sukses selalu untuk kentrong. Seni kentrung Jepara sendiri menyatukan seni tutur dan musik, dan merupakan warisan budaya yang perlu terus dijaga.